Satu persatu para pembenci presiden masuk penjara. Dan wakil presiden, turunin aja foto-fotonya. Permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Satu persatu ya, yang menghina Pak Prabowo Subianto itu diciduk, ditangkap polisi. Ini emak-emak nih ya yang mengusulkan turunkan foto presiden ya untuk diganti dengan fotonya Anies Baswedan. Nah, ini udah diciduk orangnya, emak-emak. Ya palingan minta maaf ya. Nah, tinggal lagi yang ngatain Pak Prabowo anjing. Nah, itu lagi tinggal yang belum ditangkap ya. Nah, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Satu persatu para pembenci presiden masuk penjara. Kita tunggu yang mengatakan Prabowo anjing giliran masuk bui. Terima kasih netizen mata elan yang sudah menyalahkan. Di sana ada hujan nggak? Kapan ini nggak? Awas gara-gara salah nih. Si Roni itu marah ya. Kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin aja foto-fotonya. Kita sebagai guru gak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan, tanda tanya. Cukup pajang foto gubernur kita aja, Gubernur Indonesia Anies Baswedan. Ini postingan yang bersangkutan. Setelah kita melakukan penyelidikan, kemudian kita meminta keterangan beberapa ahli, baik ahli ITE, ahli bahasa, ataupun ahli pidana, bahwa postingan yang disampaikan itu masuk dalam kategori menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau menyebarkan ujaran kebencian atau menghasut supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah menurut peraturan perundang-undangan atau juga menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Adapun pasal yang dikenakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi yang bersangkutan rupanya terpengaruh dengan lingkungan sekitar, terutama kondisi pasca mungkin pemilihan atau pemilu, dia masih terbawa emosi sehingga dia masih belum bisa menahan dirinya, kemudian melakukan posting tersebut maupun dari media sosial yang bersangkutan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas postingan saya tanggal 28 Juni 2019 yang telah membuat keresahan di masyarakat dan sejumlah pihak. Saya sangat menyesal telah berlaku tidak bijak terhadap media sosial dan Tuh ya, akhirnya minta maaf. Tinggal lagi ngatain Prabowo anjing lagi yang belum ditangkap ini. Nih ya. Kata capek untuk memaksudkan Prabowo dan Gibran, maka kawan Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan, Tahu di mana? saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala. Prabowo anjing.
Tuh kan jelas kan apa katanya kan nyanyiannya. Nah tinggal ini lagi yang belum ditangkap si perempuan ini ya, yang ngatain Pak Prabowo anjing ya. Nih. Kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Selamat malam Wilujeng Wayaki buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang akhir-akhir ini lagi senang-senangnya berdemo. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya buat adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang ada di VT ini, yang VT-nya Sesti, kalian dari kampus mana adik-adikku? Semester berapa? Kapan lulus? Terkhusus lagi buat wanita atau mahasiswi yang sedang berorasi menggunakan pengeras suara, mengajak massa bernyanyi dengan kata-kata yang tidak pantas. Ada kata-kata penghinaan di situ yang ditujukan kepada seseorang. Dan kebetulan yang saya dengar kata-kata itu ditujukan kepada seseorang dan seseorangnya bernama Prabowo. Jadi pertanyaan saya berikutnya, Prabowo yang kalian maksud itu Prabowo siapa, yang mana? Dosen Anda, pembimbing Anda, mantan Anda, atau ayah Anda, orang tua Anda? Yang mana? Atau jangan-jangan Prabowo yang kalian maksud adalah Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yaitu presiden kami, presiden saya, presiden yang dipilih oleh rakyat, 58% rakyat Indonesia. Jangan-jangan benar yang kalian maksud adalah Bapak Presiden? Jika yang kalian maksud adalah Bapak Presiden, pertanyaan berikutnya maksudnya apa? Tujuannya apa? Ingat kata-kata politisi pedihnya perjuangan. Setiap kebijakan pemerintah itu bukan hasil dari presiden pribadi, tetapi sudah hasil penggodogan, perembukan, dirembukan bersama-sama, bermusyawarah bersama wakil rakyat, para menteri. Akhirnya setelah disetujui, baru dikeluarkan kebijakannya. Nah sekarang, kenapa kalian harus menyerang yang namanya Prabowo? Ya, kenapa kalian harus menyerang Bapak Presiden? Politisi pedihnya perjuangan sudah ngasih tahu. Kalian gak dengar? Gak punya TV? Gak punya TikTok? Gak pernah buka media sosial? Yuk kita balik posisinya. Jika yang dikatai anjing, yang disebut anjing adalah ayah kalian, bapak kalian, orang tua kalian. Dimana semisal bapak kalian atau orang tua kalian menjadi ketua RW, lalu membuat kebijakan, lalu sebagian warga tidak setuju dengan kebijakan orang tua Anda, lalu mendemo orang tua Anda sebagai ketua RW, lalu bapak Anda, orang tua Anda, ayah Anda dikatai anjing. Kira-kira Anda sebagai mahasiswa menerima tidak? Menerima tidak? Padahal kebijakan yang bapak Anda buat hasil rembukan bersama wakil RW, bendahara, sekretaris, dan juga perwakilan warga. Lalu ada yang mendemo dan mengatai ayah Anda adalah anjing. RW adalah anjing. Kira-kira ini apa yang akan Anda lakukan? Hanya 3. Simpel saja, hanya 3. Pertama, membiarkan penghinaan tersebut dengan ikhlas. Yang kedua, Anda akan melaporkan kepada aparat penegak hukum, polisi, dengan tuduhan penghinaan. Atau yang lebih ekstrim, Anda akan mendatangi orang tersebut lalu mengulti di tempat. Mau yang mana yang Anda pilih? Ingat adik-adik, ada sebab, ada akibat. Jadi jangan salahkan. Pada saat kalian bilang Prabowo anti, terus Prabowo yang kalian maksud adalah dosen Anda. Jangan salahkan dosen Anda. Jika besok atau lusa Anda dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan penghinaan. Jangan salahkan mantan Anda. Pada saat tujuan penghinaan itu, Prabowo itu ditujukan untuk mantan Anda. Lalu besok lusa mantan Anda mengulti Anda di tempat dengan membabi buta. Jangan salahkan. Anda harus menerima. Itulah resiko, konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Karena sekali lagi, Anda tidak mempunyai adab dan etika, tidak memakai aturan ini. Anda katanya mahasiswa. Tingkatan paling tinggi siswa adalah Anda, mahasiswa.
Mereka ini kan mahasiswa karbitan, hanya ikut-ikutan ya, dibayar sekian mau. Habis demo pulang bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop kan. Yang harusnya ilmunya lebih tinggi. Lalu di atas ilmu Anda ada adab yang Anda gunakan, yang Anda pakai. Ya, percuma ilmu Anda tinggi tapi tidak punya etika dan adab. Sama juga Anda dengan iblis. Iblis ilmunya tinggi, pintar, tetapi dilaknat Tuhan karena kesombongannya, tidak punya etika, tidak punya adab. Ya, apa Anda mau disebut maha iblis? Tolong ya, berdemo silahkan, menyuarakan aspirasi silahkan, tapi aturannya digunakan, dipakai, dibaca. Karena tadi saya sudah bilang, bagaimana jika dibalik keadaannya, jika orang tua Anda yang diperlakukan seperti itu, yang dikatai anjing, bagaimana perasaan Anda? Ingat, Prabowo, siapapun Prabowo itu, mau dosen Anda, mau mantan Anda, mau ayah Anda sekalipun, bahkan Presiden Republik Indonesia, mereka mempunyai keluarga, mempunyai saudara, mempunyai kerabat, mempunyai teman, bahkan mempunyai pengikut atau follower. Bayangkan jika pengikutnya, followernya, keluarganya tidak terima dengan apa yang Anda ucapkan. Anda siap menerima resikonya? Ya, Anda tuh demo kebablasan. Kebablasan. Tujuan Anda tuh apa sih sebenarnya? Ya, yang didemo apa? Yang diserang siapa? Tolol, otaknya yang dipakai. Ingat, yang ada demo adalah masalah efisiensi anggaran. Pemerintah, pejabat pemerintah, kemarin yang baru dilantik tuh bupati, gubernur, sudah banyak menjelaskan di TV-TV, di media sosial. Kalau kebijakan yang dipotong itu, atau anggaran yang dipotong itu, atau dipangkas atau dihilangkan, anggaran yang tidak penting, yang menghambur-hamburkan uang rakyat, uang negara. Sedangkan yang Anda takutkan, yang kalian takutkan oleh mahasiswa, yaitu masalah pendidikan, anggaran pendidikan, itu tidak berpengaruh. Ingat, tidak berpengaruh. Tapi kenapa Anda riweuh tetap berdemo? Anda paham tidak? Mengerti tidak? Membaca tidak? Atau jangan-jangan memang Anda berdemo hanya untuk unjuk gigi, memperlihatkan bahwa saya keren. Mau dikatain hebat, mau dikatain mahasiswa hebat, bisa berorasi. Saya jago berorasi, saya pemberani. Siapa tahu ada partai yang mau menjadikan saya anggota partai tersebut. Siapa tahu kedepannya saya menjadi pejabat partai. Walaupun resikonya nanti bakal ada mahasiswa generasi berikutnya, adik-adik kalian yang akan mendemo kalian, karena siklusnya seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah di video ini saya mungkin tidak akan terlalu kasar. Ya. Karena sekali lagi masih belum jelas yang kalian maksud adik-adik mahasiswa itu Prabowo mana? Dosen, teman, mantan, atau ayah Anda? Atau bahkan yang saya takutkan adalah Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Presiden kami, Presiden saya. Tolong dijelaskan, tolong dijawab VT saya. Kalau perlu oleh seluruh mahasiswa di Indonesia yang berdemo, silahkan balas. Ya, biar jelas, clear. Ingat, ada sebab, ada akibat. Salam waras, salam dunia. Otak pakai, jangan disimpan di kulkas. Otak dipakai, jangan disimpan di kulkas ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Kita pantau terus ya. Kita tunggu nanti yang bilang Pak Prabowo anti itu ditangkap. Saya Akbar JK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.